Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini Ustazah akan membagikan materi bimbingan konseling. Sebelum Ustazah membagikan materi, kita masing-masing berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, Ustazah akan membagikan materi tentang kiat belajar yang menyenangkan dari rumah. Pandemi COVID-19 melanda hampir semua wilayah di dunia. Pemerintahan pun menghimbau masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah dan beraktivitas dari rumah. Berbagai layanan publik dihentikan, salah satunya termasuk sekolah. Di beberapa daerah, terutama di kota-kota besar, aktivitas belajar dari rumah berlangsung dengan memanfaatkan teknologi internet, sehingga memungkinkan siswa untuk tetap terhubung dengan guru secara daring. Dalam kondisi daring, memang berbeda 90% dengan kegiatan belajar secara tatap muka. Jadi, kita semua dituntut untuk lebih memanfaatkan media. Ada beberapa kiat untuk belajar dari rumah agar tetap efektif dan menyenangkan. Mungkin ada Ananda yang sudah melakukan kiat-kiat belajar secara menyenangkan agar belajarnya itu efektif walaupun dari rumah. Ini bisa menjadi bahan tambahan untuk Ananda-Ananda yang sudah melakukan kiat belajar dari rumah maupun Ananda-Ananda yang belum melakukan kiat-kiat belajar dari rumah agar pelajaran menyenangkan. Yang pertama, yaitu jangan sampai ketinggalan informasi. Pastikan Ananda terhubung dengan fasilitas yang digunakan guru untuk belajar. Misalnya, guru menggunakan fasilitas YouTube, WA Group, Google Classroom, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, rapikan meja belajar atau ruangan belajar yang Ananda gunakan selama pelajaran. Jadi, kerapian itu menentukan tingkat kekonsentrasian kita dalam menerima pelajaran. Yang ketiga, sukai mata pelajaran dan jangan malu bertanya kepada guru. Yang keempat, gunakan internet untuk panduan menggunakan fasilitas belajar. Yang dimaksud di sini adalah jika Ananda diberikan fasilitas menggunakan Google Classroom atau yang lain sebagainya, tapi Ananda tidak mengerti cara menggunakannya, Ananda dapat melihat panduan untuk menggunakan fasilitas tersebut melalui internet. Yang kelima, atur jadwal belajar. Pengaturan jadwal belajar sangat penting, di mana buatlah jadwal belajar secara rapi agar Ananda bisa melangsungkan pelajaran dan melihat langsung apa-apa saja yang harus dipersiapkan dan agar Ananda tidak ketinggalan mata pelajaran. Yang keenam, jangan menumpuk tugas. Belajar daring bukan berarti liburan panjang. Siswa juga harus tetap mengikuti pembelajaran online yang diberikan guru, karena penilaian tugas terus berjalan. Menumpuk tugas dapat membuat stres ketika tugas harus dikumpulkan dan bertepatan dengan tugas yang lainnya. Yang ketujuh, tempelkan jadwal pelajaran di tempat yang Ananda selalu melihatnya, misalnya di cermin, di ruang belajar, di buku halaman depan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedelapan, ajak teman untuk berdiskusi online dengan waktu yang tidak melewati batas. Ananda bisa melakukan diskusi secara online dengan teman-teman untuk perkenalan, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas diskusi pembelajaran. Yang selanjutnya, tunda membuka sosmed ketika sedang belajar. Tunda membuka Facebook, game, Instagram, dan TikTok, kemudian WA, diskusi yang tidak diperlukan. Ini adalah beberapa sebab tugas bisa menumpuk. Yang selanjutnya, tetap tenang dan jangan panik. Mungkin ada beberapa tugas yang terasa banyak bagi Ananda, tapi Ananda harus tetap tenang dan tidak boleh panik. Harus dikerjakan secara berangsur-angsur karena panik dapat menyebabkan hilang mood untuk belajar, susah tidur, mudah bosan, dan ini dapat menurunkan imunitas tubuh. Jadi, Ananda harus tetap tenang dan tidak boleh panik. Yang selanjutnya, hiburlah diri. Menghibur diri dapat membuat kalian terus semangat untuk melakukan tugas berikutnya. Belajar di rumah pasti
memang membosankan, apalagi sampai berbulan-bulan. Setelah mengerjakan tugas, hiburlah diri dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Misalnya ada yang hobi makan, maka makanlah cemilan yang sehat yang kalian sukai. Yang selanjutnya, melakukan olahraga keluar ruangan agar kalian bisa melihat keindahan alam. Kiat selanjutnya yaitu jaga kebersihan dengan tetap patuhi protokol kesehatan seperti jaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer, kemudian menggunakan masker, serta menjaga kesehatan. Ini semua adalah untuk Ananda juga agar sehat dan tetap jaga kebersihan dengan patuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, yang terakhir, jangan lupa melaksanakan sholat, tilawah, dan berdoa. Dengan beribadah dan berdoa, hati kita pasti akan lebih tenang. Selalu berdoa agar wabah COVID-19 ini cepat berakhir agar kita bisa bertemu dengan guru dan teman-teman. Perbanyak membaca Al-Quran agar kita terus semangat, agar kita terus diberikan Allah solusi untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ananda semua, semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan Ananda dapat menerapkan kiat belajar menyenangkan dari rumah seperti yang Ustazah jelaskan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.